Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video materi praktikum pemrograman berbasis objek. Jadi sekarang kita akan masuk ke modul 2, yaitu seleksi kondisional dan perulangan. Untuk seleksi kondisional dan perulangan sendiri ini tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui konsep logika dan seleksi kondisional. Yang kedua, mengetahui sintaks dan logika perulangan. Lalu yang ketiga ada menerapkan seleksi kondisional dan perulangan. Lalu untuk alat dan bahan sendiri ini ada 2. Yang pertama yaitu PC yang terinstall Python 3. Lalu yang kedua ada PC yang terinstall PyCharm atau Visual Studio Code. Di sini ada point of material, jadi kayak struktur yang akan saya bahas ya. Untuk yang pertama ada seleksi kondisional. Yang akan dibahas ada if else, lalu ada if else. Lalu untuk perulangan sendiri ada for, ada while, dan ada for bertingkat. Dan untuk kontrol perulangan sendiri ada breathe, ada continue, ada pass, ada while else, dan ada for else. Jadi untuk yang pertama kita masuk dulu ke if. If ini digunakan untuk melakukan pengujian suatu kondisi yang kita inginkan. Cara penulisan sintaksnya itu seperti ini. If kondisi, lalu di bawahnya ini statement. Maksudnya apa? Jadi ketika if ini kan jika ya. Jadi jika kondisinya memenuhi, maka statement yang di bawah ini dia akan dijalankan. Kondisi adalah ekspresi nilai yang akan dibandingkan. Jika kondisinya bernilai true, maka statement akan dijalankan, dan jika kondisinya bernilai false, maka statement tersebut tidak akan dijalankan. Lalu di sini ada contoh penggunaannya ya, di mana kita menulis IP float input masukkan nilai Anda. Maksudnya ini kita memiliki IP yang merupakan variabel float, dan di sini kita menginput nilai IP tersebut. Lalu di sini if IP lebih besar sama dengan 3,5, maksudnya ini apa? Maksudnya ini jika nilai IP yang di atas ini ketika di input lebih besar atau sama dengan nilai 3,5, maka statement di sini yang print selamat Anda lulus cum laude dengan nilai sebesar IP ini dia akan dijalankan. Namun jika nilai IP yang kita inputkan itu tidak lebih besar dari 3,5, maka dia hanya akan menampilkan semangat terus ya. Seperti contoh pada di bawah ini. Jika kondisi bernilai true, masukkan nilai IP Anda 3,7, yang dimana 3,7 ini lebih besar dari 3,5, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar 3,7, dan dia juga akan menampilkan semangat terus ya. Namun jika kondisinya bernilai false, di sini kita menginput 3,4, maka dia hanya akan menampilkan semangat terus ya. Dia tidak menampilkan selamat Anda lulus cum laude karena kondisinya sendiri tidak terpenuhi. Mungkin sekarang kita bisa pindah ke codingan ya. Sekarang kita udah masuk ke codingan. Di sini kita bikin contoh yang sama. IP sama dengan float input, masukkan nilai IP Anda. Lalu di bawah kita bikin if-nya, if IP lebih besar sama dengan 3,5, ini kita bikin printnya selamat Anda lulus cum laude dengan nilai P. Nah, di sini kita bikin semangat terus ya. Ini ketika, jadi ini sintaks yang tadi sama sesuai di contoh ya. Ketika saya run, dia akan meminta input. Di sini masukkan IP Anda. Di sini saya akan menginputkan dengan nilai 3,6. Nah, ketika saya input dengan nilai 3,6, yang dimana nilai 3,6 ini memenuhi syarat ini ya, lebih besar atau sama dengan 3,5, maka dia akan menampilkan sintaks yang ini.
selamat Anda lulus cum laude dengan nilai IP. Nilai IP-nya ini yang tadi saya input yaitu 3,6. Lalu dia juga akan menampilkan semangat terus ya di sini. Dan sekarang saya coba run lagi. Namun kali ini saya coba untuk menginput nilai 3,4. Nah, ketika saya menginput nilai 3,4, dia hanya menampilkan semangat terus ya. Kenapa? Nah, karena nilai 3,4 ini tidak memenuhi syarat if di sini. Kan syaratnya di sini kan apabila nilai IP-nya lebih besar atau sama dengan 3,5. Namun nilai yang saya input di sini 3,4 sehingga dia tidak memenuhi kondisi untuk menampilkan lulus cum laude. Dia hanya menampilkan semangat terus ya ini ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya juga, Kak, kok yang semangat terus ya ini ke print ya, ditampilkan di sini ditampilkan. Padahal kan dia ada di bawah if-nya. Nah, jadi kalian bisa melihat ya perbandingan di sini. Jadi untuk print yang di dalam spasi ini, yang cum laude ini, dia ini memiliki spasi yang sejajar dengan IP di sini, sehingga dia masuk ke dalam statement yang tadi di if yang saya bahas. Sementara untuk yang ini, dia mau if kondisinya terpenuhi mau tidak, dia tetap akan menampilkan karena print di sini ini spasinya tidak sama dengan yang di atas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk yang kedua ini kita masuk ke if else. If else ini digunakan untuk melakukan pengujian suatu kondisi yang kita inginkan jika statement lebih dari satu. Untuk sintaksnya sendiri, if kondisi statement 1, else statement 2. Maksudnya apa? Jika kondisi bernilai true, maka statement 1 akan dijalankan. Dan jika kondisinya bernilai false, maka statement 2 yang akan dijalankan. Nah, di sini ada contoh penggunaannya ya, dimana sama kayak tadi ya, kita menginput nilai IP, lalu jika nilai IP lebih besar sama dengan 3,5, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar nilai IP itu sendiri. Nah, bedanya itu di sini ada else. Nah, else-nya ini apa? Else-nya ini digunakan untuk apabila kita menginputkannya tidak lebih besar sama dengan 3,5, maka dia akan menampilkan Anda lulus dengan IP sebesar nilai IP yang kita inputkan. Lalu di sini juga ada contoh ya, ketika kondisinya bernilai true, di mana kita menginputkan 3,5, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar 3,5. Namun apabila kondisinya bernilai false, di sini kita menginput 3,2, dia hanya menampilkan Anda lulus dengan IP sebesar 3,2. Mungkin biar nggak pusing, kita pindah ke codingan aja ya. Nah, di sini codingannya sudah saya buat ya. Nah, jadi untuk yang di atas ini masih sama seperti yang contoh pertama, hanya saja di sini saya menambahkan else, dan saya menambahkan print Anda lulus dengan nilai IP. Untuk perbedaannya sendiri mungkin bisa dilihat ketika saya nge-run programnya. Nah, yang pertama dia seperti contoh pertama, dia meminta menginputkan nilai IP. Di sini saya input 3,5 sama kayak di contoh. Lalu dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan nilai 3,5. Berarti kondisi if yang di atas ini terpenuhi ya teman-teman, sehingga untuk kondisi else-nya ini tidak dijalankan. Lalu saya coba run lagi. Kali ini saya coba input yang kondisinya tidak lebih besar sama dengan 3,5, yaitu 3,2 sama kayak di contoh PPT tadi. Dan ketika saya enter, dia hanya menampilkan Anda lulus dengan nilai 3,2. Maksudnya ini apa? Jadi ketika kondisi if yang di atas ini tidak terpenuhi, maka dia akan loncat ke kondisi else di sini. Jadi ketika kondisi if IP ini tidak lebih besar sama dengan 3,5, kamu mau input 2,5, 2,1, dia akan larinya ke kondisi else yang ini. Dan dia akan menampilkan Anda lulus dengan nilai IP. IP ini adalah nilai yang kita inputkan di sini, yaitu 3,2.
Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk if else ini. Jadi sekarang kita masuk ke seleksi kondisional yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ada if else. If else ini sendiri digunakan untuk melakukan pengujian lebih dari satu kondisi yang kita inginkan. Untuk sintaksnya sendiri ada if kondisi 1, statement 1, lalu yang kedua ada elif kondisi 2, statement 2, lalu else statement 3. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu jika kondisi 1 bernilai true, maka statement 1 akan dijalankan. Jika kondisi 1 bernilai false dan kondisi 2 bernilai true, maka statement 2 yang akan dijalankan. Dan jika kondisi 1 dan kondisi 2 bernilai false, maka statement 3 pada else yang akan dijalankan. Di sini ada contoh penggunaannya ya. Di sini sama seperti tadi kita menginput IP. Bedanya di sini di kondisi pertama ini ada if IP lebih kecil dari 1,5, maka dia akan menampilkan Anda tidak lulus. Lalu yang kedua ada elif IP lebih kecil dari 3,5, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus dengan IP sebesar IP. Lalu else di sini apabila kondisi if IP yang pertama ini tidak terpenuhi dan elif IP ini tidak terpenuhi juga, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar nilai IP ini. Lalu di sini ada contohnya ya. Contohnya sendiri jika kondisi if-nya terpenuhi yang pertama, ketika kita menginput 1,35, maka dia akan menampilkan Anda tidak lulus. Lalu untuk kondisi elif-nya terpenuhi, kita akan menginput 3,21, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus dengan IP sebesar 3,21. Lalu untuk yang jika else-nya terpenuhi, ketika kita menginput 3,52, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan IP sebesar 3,52. Mungkin biar nggak terlalu bingung, kita pindah lagi ke codingan ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke codingan lagi ya teman-teman. Di sini ada sedikit perubahan di mana nilai IP-nya ini lebih kecil dari 1,5. Lalu di sini else-nya kita ubah menjadi elif IP lebih kecil dari 3,5. Di sini kita ubah dulu ya. Untuk stringnya sendiri kita samain kayak di contoh. Anda tidak lulus. Lalu di sini Anda lulus dengan nilai ini udah benar. Lalu di bawahnya kita tambahin else. Di sini kita kasih print sama cum laude dengan nilai mungkin di sini aku coba run ya teman-teman. Pertama dia sama kayak tadi meminta masukkan nilai IP Anda. Di sini saya mau input 1,3. Nah, ketika saya input 1,3 ini dia akan menampilkan Anda tidak lulus. Kenapa? Karena nilai 1,3 ini kan lebih kecil ya dari 1,5 ya. Jadi dia memenuhi kondisi if di sini sehingga dia hanya menampilkan Anda tidak lulus. Sekarang aku coba run lagi. Sekarang aku mau menginput nilai 2,5. Nah, untuk nilai 2,5 ini sendiri dia masuk ke kondisi yang ini, yang elif IP lebih kecil dari 3,5. Sehingga dia akan menampilkan yang print Anda lulus dengan nilai IP. Nah, di sininya terlihat ya Anda sama ya. Anda lulus dengan nilai 2,5. Oke, sekarang saya coba run sekali lagi. Di sini saya mau menginput 3,6. Nah, untuk 3,6 sendiri, ini sendiri dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan nilai 3,6. Sesuai sama yang di sini. Kenapa dia nampilinnya yang di sintaks ini? Karena untuk kondisi if pertama ini dan elif di sini ini tidak terpenuhi ya. Jadi nilai 3,6 ini kan lebih besar ya daripada 1,5 dan 3,5.
Sementara untuk kondisinya di sini aja, jika nilai IP lebih kecil dari 1,5, maka dia akan menampilkan Anda tidak lulus. Ketika nilai IP-nya lebih kecil dari 3,5, dia hanya menampilkan Anda lulus dengan nilai IP. Sementara untuk nilai 3,6 ini, dia tidak memenuhi kondisi pada elif dan pada if yang di atas ini. Sehingga dia masuk pada kondisi else, di mana dia akan menampilkan selamat Anda lulus cum laude dengan nilai IP. Nilai IP yang kita inputkan di sini. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya untuk seleksi kondisional percabangan ini. Sekarang kita masuk ke perulangan. Jadi sekarang kita masuk perulangan ya teman-teman. Untuk perulangan sendiri ini yang pertama ada for. For ini biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang sudah diketahui jumlah perulangannya. Untuk sintaksnya ini bisa dilihat sendiri ya. For tanda kurung 1, in tanda kurung 2. Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk yang tanda kurung 1 ini yaitu iterator atau pengulang. Lalu untuk yang kedua ini batas pengulangan. Dan di sini ada contoh penggunaannya ya, di mana kita punya SEA dengan isinya yaitu makan, coding, tidur, dan repeat. Lalu di sini ada for item in SEA, di mana item ini menjadi iterator, dan untuk SEA ini adalah data yang kita punya. Lalu di sini dia akan ada perintah berupa print item, yang dimana dia akan menampilkan isi dari data SEA ini. Bisa dilihat ya, untuk di outputnya ini dia menampilkan makan, coding, tidur, dan repeat sesuai dengan data SEA ini. Lalu untuk di sini ada for x in range 4, di mana untuk batasnya ini 4, dan di sini ada perintah berupa print x, sehingga dia akan menampilkan 0, 1, 2, dan 3. Lalu untuk yang di sebelah kanan ini dia ada for y in range 5, berarti untuk y dalam batas 5, dia akan menampilkan seantuy. Untuk y-nya ini sendiri sebetulnya dia bernilai 0 ya, sama seperti nilai x di sini kan dia 0 nih waktu ditampilkan. Nah ini untuk in range 5 ini berarti dia akan menampilkan sebanyak 5 kali dengan nilai awalnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga di sini akan ditampilkan sebanyak 5 kali ya untuk di seantuynya 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin biar nggak terlalu bingung, kita masuk codingan ya teman-teman. Jadi kita udah masuk ke codingan ya teman-teman, dimana ini aku udah bikin buat mempersingkat waktu, udah sama. Di sini ada SEA makan, coding, tidur, dan repeat. Di sini ada for item in SEA, lalu kita ngeprint item itu sendiri. Lalu ketika aku run, dia akan menampilkan makan, coding, tidur, dan repeat. Dan yang ditampilkan ini berurutan ya, dari makan, lalu coding, lalu ke tidur, lalu ke repeat. Sekarang aku mau hapus, aku mau bikin yang kayak di contoh, yaitu for x in range 4. Sini aku mau print x. Nah, sekarang ketika aku run, dia akan menampilkan 0, 1, 2, dan 3. Karena untuk nilai x-nya ini kan belum kita tentuin ya, jadi dia secara otomatis akan bernilai 0, dan dia akan berhenti ketika nilainya lebih kecil dari 4, yaitu 3. Sehingga ini tampilkan yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan sekarang aku mau bikin yang satu lagi, yaitu for y in range 5, mana di sini kita akan ngeprint seantuy biar sama kayak di contoh. Ketika aku run, ya, dia akan menampilkan seantuy sebanyak 5 kali ya teman-teman, bisa dihitung sendiri, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan di for. Jadi untuk perulangan yang kedua kita masuk ke while ya teman-teman. Untuk while ini sendiri dia adalah perulangan yang dimana dia akan membandingkan kondisinya. Apabila kondisinya bernilai true atau benar, maka perulangan akan terus dijalankan.
perulangan akan berhenti apabila kondisinya false atau salah. Di sini ada sintaksnya ya, while berarti ketika kondisinya terpenuhi maka akan ada statement dan juga increment. Nah, di sini ada contoh penggunaannya juga ya, dimana kita menginput integer banyaknya perulangan, lalu di sini dideklarasikan nilai y sama dengan 0. Lalu di sini ada while-nya, while y lebih kecil dari x, maka dia akan menampilkan selamat datang di praktikum PBO. Lalu di sini ada sintaks y sama dengan y plus 1. Dan di sini ada outputnya di mana banyaknya perulangan 5 dan dia akan menampilkan selamat datang di praktikum PBO sebanyak 5 kali. Mungkin biar teman-teman nggak bingung, kita masuk ke codingan lagi ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk codingan while-nya ini udah sama kayak di contoh. Sekarang mau akuran. Di sini dia minta input, masukkan banyaknya perulangan, aku isi 5. Dan dia menampilkan selamat datang di praktikum PBO sebanyak 5 kali ya. Bisa dihitung teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa bisa kayak gitu? Yang pertama kan dia minta inputannya di sini banyaknya perulangan. Maka di sini kita kasih komentar di mana nilai x sama dengan 5. Nah, di sini ada sintaks berupa nilai y sama dengan 0. Nah, di sini nih ada sintaks while nih. While y lebih kecil dari x. Maksudnya ini apa? Maksudnya itu apa? Maksudnya ketika nilai y lebih kecil dari x. Di sini betul kan, karena nilai y-nya 0 dan nilai x-nya ini 5 kan. Jadi y ini emang lebih kecil dari x, sehingga kondisinya terpenuhi dan dia akan menampilkan selamat datang di praktikum PBO. Nah, di sini ini ada sintaks lagi nih berupa y sama dengan y plus 1. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah nilai y ditambah dengan 1. Untuk nilai y-nya sendiri itu kan dia 0 ya di sini ya teman-teman. Nah, maka dia akan menjadi y sama dengan 0 ditambah 1. Y sama dengan 0 ditambah 1. Sehingga nilai y-nya menjadi 1. Sehingga nilai y menjadi 1. Sekarang kan udah berubah nih. Sini aku tambahin lagi. Sekarang kan udah berubah nih ya. Nilai y-nya sekarang 1 nih. Nah, untuk nilai 1 ini dia kan masih memenuhi kondisi ya, dimana nilai x-nya di sini 5, sementara nilai y-nya 1, dimana kondisi while ini terpenuhi karena 1 itu lebih kecil dari 5. Sehingga dia akan menampilkan lagi nih yang praktikum PBO nih. Dia nampilinnya sekarang di baris yang kedua yang ada di sini. Habis dia nampilin, dia masuk ke sintaks yang ini lagi nih, yang y sama dengan y plus 1. Bedanya sekarang untuk nilai y-nya itu dia menjadi y sama dengan y-nya ini kan di sini udah jadi 1. Dia sekarang menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dia akan begitu sampai y sama dengan 2 tambah 1 2 tambah 1 sama dengan 3. Dia akan berhenti itu sampai nilai y-nya ini 5, karena ketika 5 itu kondisinya ini dia udah nggak sama dong, karena di sini kan y lebih kecil dari x. Berarti ketika nilai y itu lebih kecil dari x, kalau nilai y-nya itu 5 dan x-nya 5, berarti kondisinya itu udah bukan y lebih kecil dari x, tapi dia udah y sama dengan x. Sehingga itu udah nggak, kondisinya sudah tidak terpenuhi dan perulangan ini berhenti di angka 4. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman mengenai perulangan while. Jadi kita sekarang masuk ke perulangan yang terakhir atau perulangan yang ketiga, yaitu ada perulangan bertingkat.
perulangan bertingkat ini secara sederhana dapat diartikan terdapat satu atau lebih perulangan di dalam sebuah perulangan. Jadi kayak perulangan di dalam perulangan gitu ya teman-teman. Dan di sini ada contoh penggunaannya, di mana di sini ada sintaks yang digunakan untuk membuat segitiga siku-siku. Tapi kayaknya kalau contohnya kayak gini teman-teman mungkin akan bingung ya proses pengulangannya seperti apa. Jadi sekarang kita pindah ke codingan dulu ya. Nah, jadi untuk di codingan ini sendiri aku udah bikin dua data yang dimana biar teman-teman lebih mudah memahamin perulangannya ini. Yang pertama ada kendaraan, isinya ada mobil ada, pesawat ada, dan motor ada. Lalu ada angka sama dengan 1,4,6. Lalu di sini ada sintaksnya sama ya kayak tadi, for x in kendaraan, lalu ada for y in angka, lalu di sini print x, y. Nah, di sini kan ada perulangan di dalam perulangan ya teman-teman. Jadi udah ada for x in kendaraan, kita ngasih perulangan lagi nih for y in angka. Mungkin kalau teman-teman bingung hasilnya kayak gimana, kita run aja ya. Nah, jadi untuk outputnya seperti ini, yang dimana mobil ada 1, mobil ada 4, mobil ada 6, lalu pesawat ada 1, pesawat ada 4, pesawat ada 6, lalu yang terakhir ada motor ada 1, motor ada 4, dan motor ada 6. Mungkin teman-teman bingung ya kenapa sintaksnya kayak gini. Jadi yang pertama itu untuk perulangan yang di X ini, dia akan masuk yang di mobil ada ini dulu nih. Nah, dia akan berhenti dulu di sini, lalu untuk 1 ini dia adalah yang di for y in angka ini, yang dimana angka pertama itu 1. Nah, ketika udah selesai nampilin 1, mobilnya ini dia bakal tetap stay di sini. Untuk perulangannya nih kayak di bawah ini ya, dia bakal tetap di sini. Yang berubah ini baru yang nilai y ini, karena untuk ngubah x-nya ini, yang y-nya ini harus dituntasin dulu teman-teman. Jadi dia akan nampilin perulangan yang kedua, yaitu mobil ada 4, lalu untuk perulangan yang ketiga mobil ada 6. Nah, ketika semua perulangan yang di angka ini udah selesai, baru dia loncat teman-teman dari yang mobil, dia loncat ke kendaraan pesawat. Nah, untuk kendaraan pesawat ini sendiri juga dia y-nya ini mulai lagi dari 1. Dia mulai dari 1, nanti dia mulai lagi ke 4, nanti dia akan mulai lagi ke 6 yang ditampilkannya. Dan ketika di kendaraan pesawat sudah ditampilkan nih ketiga angka ini, dia akan loncat ke kendaraan motor. Nah, untuk di kendaraan motor juga sama ya teman-teman. Dia akan nampilin yang pertama 1, yang kedua dia akan nampilin 4, lalu yang terakhir dia juga nampilin 6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk contoh pengulangan bertingkat. Sekarang kita masuk ke kontrol perulangan ya teman-teman. Jadi kontrol perulangan ini adalah fungsi yang dapat membantu kita untuk mengatur jalannya pengulangan. Untuk kontrol perulangan yang pertama ini ada break. Break ini berfungsi untuk menghentikan perulangan. Untuk sintaksnya di sini ada for, lalu di sini ada statement, lalu di sini if kondisi. Apabila kondisinya terpenuhi, maka dia akan break atau menghentikan perulangan. Nah, di sini ada contoh penggunaannya ya, dimana kita punya x sama dengan seantuy, lalu di sini for word in x, di sini kita nampilkan wordnya, di sini kita kasih if word sama dengan x kedua, dia akan melakukan break sehingga dia akan menampilkan hanya 3 kata, yaitu sea. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, aku jelasin di codingan ya. Jadi kita sekarang udah masuk di codingan ya teman-teman, dimana codingannya udah sama kayak contoh. Sekarang mau aku coba run, dan ketika aku run, dia cuma ngeprint kata sea. Harusnya kan seantuy ya, cuman karena ada kata break ini, dia berhenti di huruf A. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini
aku jelasin ya teman-teman. Sebenarnya ini itu ada di modul berikutnya, tapi nggak apa-apa buat ngantar teman-teman juga buat modul berikutnya. Ini aku pisahin aja biar teman-teman lebih paham. Jadi di setiap kata-kata santuy ini sebetulnya ada angka nih teman-teman nih yang mewakilin setiap huruf dari kalimat santuy ini. Jadi di huruf S ini ada 0, di huruf E ini ada 1, di huruf A ini ada 2, di huruf N ada 3, di T ini ada 4, di U ini ada 5, dan di Y ini ada 6. Nah, di sini kan ada perintah ya, if word sama dengan X kurung siku 2. Maksudnya ini ketika dia nampilinnya ini udah sampai indeks kedua atau udah sampai di huruf A, maka kondisi ini kan udah terpenuhi nih, dia udah nampilin sampai A nih. Maka di sini karena ada perintah break, maka yang ditampilkan pun berhenti di huruf A, sehingga yang ditampilin ini hanya 3 kata, yaitu sea. Mungkin kalau teman-teman masih agak bingung, bakal jelasin lagi ya di modul berikutnya. Lalu sekarang kita masuk ke kontrol perulangan yang kedua, yaitu continue. Continue ini digunakan untuk melanjutkan dari sebuah perulangan yang terhenti dan kita melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Lalu di sini ada sintaksnya sama seperti tadi, bedanya hanya di yang tadi itu kan if kondisi ini kan bawahnya break. Untuk sekarang ini dia berubah menjadi continue. Nah, di sini ada contoh penggunaannya di mana kita punya list sea, yaitu makan, minum, ngoding, tidur, dan repeat. Untuk sintaksnya kurang lebih sama, hanya saja dia beda di import sama dengan sea indeks 2. Di sini continue nih, bukan break. Sehingga untuk outputnya ini dia hanya makan, minum, tidur, dan repeat. Mungkin kalau teman-teman bingung, kita pindah ke codingan lagi ya. Jadi sekarang kita udah masuk di codingan ya teman-teman, dimana kita punya data sea dan di sini juga udah ada continue, di sini ada print. Sekarang kita coba run ya teman-teman. Di sini dia cuma nampilin makan, minum, tidur, dan repeat. Sementara kan untuk di datanya ini kan ada makan, minum, ngoding, tidur, dan repeat. Nah, ngodingnya ini kemana nih? Kok dia nggak ditampilin ya di waktu kita run ya? Nah, di sini mau aku coba bahas nih. Sini kita copy dulu. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi sebentar ya, nggak bingung ya teman-teman. Nah jadi sama kayak pembahasan sebelumnya, jadi ini tuh masuknya di modul berikutnya. Sebenarnya kata-kata makan, minum, ngoding, tidur, dan repeat ini sebetulnya ada indeks angkanya teman-teman. Kayak makan ini dia ada indeks ke 0, lalu untuk di minum ini dia ada indeks ke 1, untuk ngoding ini ada indeks ke 2, untuk tidur ini ada indeks ke 3, dan terakhir repeat ini ada indeks ke 4. Nah di sini kan ada perintah ya, if word sama dengan sea 2, berarti ini tandanya jika nilai word ini sama kayak dengan sama seperti sea indeks yang kedua, yaitu ngoding, maka dia akan di continue. Nah untuk continue ini kan tadi kan untuk melewatkan perulangan ya. Jadi ketika nilai word ini sama dengan indeks kedua atau yang ngoding, dia akan perintah continue ini akan dijalankan, sehingga sintaks ngoding ini dia tidak akan ditampilkan di sini, sehingga dia hanya akan di skip, dan yang akan ditampilkan itu hanya indeks 0, indeks 1, indeks 3, dan indeks keempat. Yang ditampilkan hanya makan, minum, tidur, dan repeat. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman mengenai perintah continue.
Sekarang kita masuk ke kontrol perulangan yang ketiga, yaitu ada PES. PES digunakan untuk operasi yang bersifat kosong atau nul. Tidak ada yang terjadi saat PES digunakan. Biasanya PES digunakan saat kita ingin melakukan sebuah statement saat sebuah perulangan berjalan. Untuk sintaksnya ini seperti ini, for titik-titik in titik-titik, lalu ada statement, if, kondisi, lalu PES. Lalu untuk contoh penggunaannya seperti ini, di mana kita punya list SEA yang isinya makan, minum, ngoding, tidur, dan repeat. Lalu di sini ada sintaksnya forward in SEA, if word sama dengan SEA indeks kedua, lalu dia akan PES, lalu dia akan menampilkan print ini PES, lalu dia akan menampilkan isi dari word ini atau dari list SEA ini. Untuk outputnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat dia menampilkan makan, minum, ini PES, ngoding, tidur, dan repeat. Mungkin biar lebih jelas lagi saya jelasin di codingan ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk sintaks PES ini udah aku samain kayak yang di PPT. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk sintaks PES ini udah aku samain kayak yang di PPT. Sekarang mau aku coba run, dan ketika aku run dia akan muncul makan, minum, ini PES, ngoding, tidur, dan repeat. Jadi ini pembahasannya sama kayak continue tadi ya, dimana makan ini indeks ke 0, minum ini indeks ke 1, ngoding ini indeks kedua, tidur ini indeks ketiga, dan repeat ini indeks keempat. Nah di sini ini karena ada if word sama dengan saya kedua, jadi ketika perulangannya ini masuk indeks kedua, di sini ada perintah PES yang sebenarnya sama kayak pengertiannya ya. PES ini bersifat kosong atau nul sehingga tidak terjadi apa-apa. Lalu dia karena kondisinya terpenuhi juga, dia akan menampilkan yang print ini PES, sehingga sebelum menampilkan ngoding nih, dia akan menampilkan ini PES dulu, baru dia akan menampilkan indeks kedua yaitu ngoding. Kurang lebihnya seperti itu untuk di kontrol perulangan PES. Sekarang kita masuk ke kontrol perulangan yang keempat, yaitu adalah while else. Jadi untuk di dalam perulangan while else ini kita dapat menggunakan else, yang dimana apabila kondisi while menjadi false, maka else akan dijalankan. Di dalam perulangan while kita dapat menggunakan else, yang dimana apabila kondisi while menjadi false, maka else akan dijalankan. Jadi untuk else ini sendiri itu tidak hanya ada di if saja ya teman-teman, tapi di kontrol perulangan ini else juga digunakan dengan sintaks sebagai berikut: while, kondisi, lalu ada statement, lalu ada increment, lalu di sini ada else-nya. Untuk contoh penggunaannya ini, di sini ada sintaks berupa x sama dengan 1, di sini ada n untuk menginput banyaknya perulangan, lalu di sini ada while, di mana while ketika nilai x lebih kecil atau sama dengan n, maka dia akan menampilkan ini perulangan ke sekian nilai x, lalu di sini ada x sama dengan x plus 1. Nah, bedanya itu di sini ada else, yang dimana else-nya ini akan memberitahu ketika perulangan telah selesai. Lalu di sini ada outputnya berupa banyaknya perulangan sama dengan 3, lalu dia akan menampilkan ini perulangan ke-1, perulangan kedua, lalu perulangan ketiga, dan perulangan ini telah selesai. Mungkin kalau teman-teman bingung, aku jelasin lagi lebih detail di codingan ya teman-teman. Jadi sekarang kita udah masuk ke codingannya ya teman-teman, udah aku samain kayak contoh tadi. Sekarang mau aku run. Ketika aku run, dia minta input banyaknya perulangan. Di sini mau aku samain aja, yaitu 3. Dan ketika di enter, dia akan menampilkan ini perulangan ke-1, ini perulangan kedua, ini perulangan ketiga, dan dia memberitahu kita bahwa perulangan telah selesai. Kenapa bisa kayak gini? Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa nilai x-nya ini sama dengan 1. Lalu untuk n-nya ini kan yang kita input ya banyaknya perulangan, yaitu 3. Maka di sini ada sintaks while,
x lebih kecil sama dengan n, dimana sini aku jelasin dulu. Ketika nilai x-nya, nilai x lebih kecil atau sama dengan n. Jadi ketika nilai x-nya ini lebih kecil atau sama dengan n, dia akan menampilkan ini perulangan ke x. Nah, untuk di sini kan x-nya ini kan sama dengan 1 ya. Nah, nilai x ini lebih kecil dari 3 kan, dari nilai n ini kan. Aku tambahin lagi dari sini. Nah, di sini nilai x-nya sama dengan 1, nilai n-nya sama dengan 3, maka dia memenuhi kondisi while x lebih kecil sama dengan n ini. Karena 1 ini lebih kecil dari 3, maka dia akan menampilkan ini perulangan ke x, atau ini perulangan ke 1. Karena nilai x-nya ini di awal kan 1 ya. Jadi dia nampilin angka 1 di sini. Nah, di sini ada sintaks x sama dengan x plus 1, di mana dia menjumlahkan nilai x-nya dengan angka 1. Untuk x yang di awal ini kan 1, sehingga kita tambahin penjelasan lagi, x sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi ketika si x-nya udah masuk sini tuh, masuk sintaks ini maksud saya, dia sekarang udah berubah nilai menjadi 2. Di sini aku tambahin lagi, sehingga x dengan 2. Nah, ketika nilai x-nya 2 ini, dia masih memenuhi kondisi yang ini. Karena 2 itu, karena nilai x itu atau 2, dia itu lebih kecil dari nilai n. Nilai n ini kan 3. Sehingga dia nampilin lagi di sini. Ini perulangan ke x. X-nya ini sekarang berubah menjadi 2. Dan dia ditambahin lagi nih di sini nih. Sekarang cuman udah berubah, dia bukan 1 tambah 1, dia menjadi 2 tambah 1, sehingga dia menjadi 3. Sehingga di sini nilai x-nya berubah menjadi 3. Nah, sekarang kan nilai x-nya 3 dan nilai n-nya juga 3. Nah, di sini karena di sintaksnya ini ada sama dengan, maka ketika nilai x lebih kecil atau sama dengan n, berarti nilai x-nya 3, nilai n-nya 3, berarti kedua nilai ini kan sama. Berarti kondisinya ini masih terpenuhi, sehingga dia masih menampilkan ini perulangan ke x, atau nilai x-nya itu 3 di sini. Nah, ketika nilai x-nya 3 ini, dia dijumlahin lagi di sini menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, ketika nilai x-nya ini 4, dia sudah tidak memenuhi sintaks while ini, karena 4 ini atau nilai x-nya ini nggak lebih kecil atau nggak sama dengan n, yaitu n-nya itu 3. Maka dari itu dia masuk ke perintah else di sini, dimana else-nya ini dia ada print perulangan telah selesai, sehingga ketika nilai x-nya menyentuh angka 4, dia tidak masuk ke while lagi, melainkan dia masuk ke else yang menampilkan perulangan telah selesai. Lebihnya seperti itu teman-teman mengenai while else. Jadi kita masuk ke kontrol perulangan yang terakhir atau yang kelima, yaitu ada for else. For else ini biasanya digunakan untuk melakukan pencarian. For akan melakukan perulangan sampai kondisi if terpenuhi. Kemudian program akan menjalankan statement if, dan namun apabila dalam perulangan if menilai true sekali saja benar, maka program statement else tidak akan pernah dijalankan. Oleh karena itu, kondisi if haruslah selalu salah atau false untuk menjalankan statement else. Di sini ada sintaksnya yang dimana kurang lebihnya sama, hanya saja dia hanya ditambahkan else di bagian bawahnya. Lalu untuk contoh penggunaannya seperti ini, dimana kita punya kata a, b, c, e, lalu di sini if word sama dengan e. Jadi pada if atau pada kondisi kali ini kita mencari huruf e, dimana apabila ditemukan dia akan menampilkan tetap semangat, belajar lebih giat lagi. Lalu else untuk apabila kita mencari selain e, misalnya di contoh penggunaan yang di kanan ini kan dia mencarinya d ya, sementara di kata ini nggak ada d kan, adanya a, b, c, dan e gitu.
dia nanti akan menampilkan selamat Anda lolos ke babak selanjutnya. Mungkin biar lebih paham, kita pindah ke codingan ya teman-teman. Jadi kita sekarang udah masuk di codingan ya teman-teman. Dimana ini untuk di printnya ini sedikit saya ubah ya, di print di dalam if sama di else-nya. Biar teman-teman lebih paham lagi nanti waktu aku run programnya. Sekarang mau aku coba run. Nah, di sini dia menampilkan huruf ditemukan, yaitu huruf E. Ya, karena di if ini kan jika word sama dengan kutip E, nah kutip E ini kan dia termasuk ya di kata ABCE ini, sehingga kondisi if ini terpenuhi dan dia akan menampilkan huruf ditemukan, yaitu huruf E itu sendiri. Dan else-nya ini tidak dijalankan karena di sini ada perintah break. Sekarang mau coba aku ubah jadi D, sama kayak di contoh ya. Aku coba run lagi, dan ketika aku run dia menampilkan huruf tidak ditemukan. Kenapa? Ya karena kan di kata-kata ini kan dia nggak ada D ya, dia hanya ada A, B, C sama E. Sementara untuk di kondisi if ini kita nih mau nyari huruf T nih. Namun karena di sini nggak ada D, kondisi if ini kan tidak terpenuhi, sehingga kita masuk ke kondisi else di mana dia akan menampilkan huruf tidak ditemukan gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk mengerjakan tugas pendahuluan dan untuk praktikum. Apabila masih ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanya sama asisten yang jaga ketika praktikum. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.